Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa meninjau langsung latihan penembakan mortir dalam Garuda Shield yang ke-15 tahun 2021 di Puslapfor Amborawang, Kalimantan Timur, Kamis, 12 Agustus 2021. Kasat Jenderal Andika Perkasa berharap Garuda Shield ke-15 tahun 2021 menjadi ajang bagi tentara kedua negara yaitu negara Indonesia dan US Army untuk meningkatkan kemampuannya. Pasukan TNI Angkatan Darat bersama dengan US Army menggelar latihan tembakan mortir 60 mm dengan sasaran tembak mencapai 2,5 km. Dan Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan latihan ini sebagai ajang peningkatan kemampuan di medan pertempuran. Dalam latihan tembak mortir ini, anggota TNI Angkatan Darat yang berjumlah 250 orang sedangkan dari US Army berjumlah 126 orang. Sementara latihan lapangan, field training exercise, yang dilakukan saat ini adalah materi ofensif, gangguan atau hambatan dan berturut-turut sampai dengan sasaran terakhir. Kasat Jenderal Andika Perkasa menjelaskan TNI AD yang dilibatkan bukan hanya dari Batalion 600 tetapi dari batalion yang berbeda yaitu Batalion 621 dan Batalion 623. Latihan Garuda Shield ini menggunakan mekanisme pasukan dua pihak. Tidak seperti latihan yang dilakukan sebelumnya yang hanya menggunakan satu pasukan yang berlatih di tingkat kompi dan batalion, sedangkan lawannya hanya statis, kita hadapkan dengan dua pasukan. Walaupun pasukan lawan ini lebih kecil, pemerannya dalam latihan ini bukan hanya dari Batalion 600, tapi sengaja dari batalion yang berbeda, yaitu Batalion 621 dan 623. Latihan ini memang sengaja tidak ada saling koordinasi, sengaja masing-masing pasukan memiliki pertimbangan bagaimana caranya mengalahkan satu sama lain, disinilah dinamikanya, ujarnya. Saya menyempatkan diri untuk datang ke daerah latihan, pusat latihan tempur dari Kodam Mula Warman. Kodam Mula Warman ini membawahi wilayah dari Kalimantan Selatan, Timur sampai dengan Utara. Memang di sini adalah salah satu dari 3 tempat latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dengan US Army Pacific yang ke-15 tahun ini. Di sini keterlibatan dari US Army Pacific adalah 126 orang. Sedangkan kita 250. Kemudian yang dilakukan sini mirip dengan yang dilakukan di Makalisung. Jadi tidak sebesar yang dilakukan di Batu Raja. Intinya gelar di lapangan atau field training exercise, materinya adalah ofensif tapi hubungan kompi. Kemudian ada gangguan, ada obstacle, hambatan, apakah itu IED atau ranjau yang dibuat, kemudian dari musuh sendiri, dan berturut-turut seperti itu sampai dengan sasaran terakhir. Nah, mekanisme latihan di sini untuk pertama kalinya dilakukan di Angkatan Darat, yaitu menggunakan dua pihak, dua pasukan. Jadi biasanya kan kita hanya satu pasukan yang berlatih, apakah itu tingkat kompi, batalion, sedangkan lawannya biasanya hanya statis. Ya ada pemerannya dari kita juga biasanya, tetapi biasanya statis. Nah sekarang di 3 lokasi latihan, Batu Raja, Makalisung dengan Amborawang, itu kita hadapkan 2 pasukan. Walaupun pasukan lawan ini lebih kecil. Yang kita namakan opposing force atau pasukan lawan. Pemerannya bukan dari batalion 600 kalau dari Indonesia. Sengaja dari batalion yang berbeda. 621 dengan 623. Sedemikian rupa sehingga memang nggak ada koordinasi. Sengaja masing-masing
melakukan pertimbangan bagaimana caranya mengalahkan satu sama lain. Disinilah dinamikanya. Jadi sangat spesial. Andika Perkasa menambahkan bahwa latihan tersebut direncanakan 1 tahun sebelumnya dan dibicarakan antara 2 markas besar Angkatan Darat negara yang akan berlatih. Kemudian diikuti dengan perencanaan latihan. Dalam latihan ini yang dicari kesamaannya bukan perbedaannya. Karmalindo nama latihannya. Dengan Singapura juga beda. Jadi intinya dalam latihan ini kita selalu latihan ini kan direncanakan, Mas. Biasanya 1 tahun sebelumnya. Dimulai dengan namanya pertemuan Army to Army Staff Talk. Jadi antara 2 markas besar Angkatan Darat dengan negara yang akan berlatih, kita bicarakan. Kemudian diikuti nanti dengan IPC, MPC dengan FPC. Initial Planning Conference atau konferensi perencanaan latihan pertama, tengah maupun terakhir. Nah, dari perencanaan itulah biasanya kita lakukan yang bisa kita lakukan berdua. Jadi sama sekali tidak membicarakan mana yang lebih, mana yang kurang, karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya bagaimana berdua ini sama-sama yang kita bisa lakukan. Jadi pemilihan materi pun, senjata yang digunakan itu dibicarakan berdua. Jadi sebetulnya dari latihan-latihan bersama ini, baik dengan US Army maupun dengan negara-negara sahabat lainnya, kita selalu mencari kesamaannya, bukan perbedaan. Latihan bersama Garuda Shield yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 14 Agustus 2021 ini merupakan latihan terbesar dalam kerjasama militer Indonesia dan US Army. Dalam latihan bersama ini, TNI AD menerjunkan sebanyak 2.161 prajurit dan 1.547 prajurit dari US Army yang tersebar di 3 wilayah yaitu Puslatpur Kodiklatat Batu Raja di Pelembang, Puslatpur Magalisung di Manado dan Puslatpur Amborawang. Untuk di Puslatpur Amborawang TNI AD menerjunkan sebanyak 250 prajurit dan 126 prajurit US Army. Latihan ini merupakan langkah TNI dalam meningkatkan kerjasama bilateral maupun dalam mengasah kemampuan para prajurit dari kedua negara. Kunjungan Andika ini merupakan yang ketiga dalam Latma Garuda Shield ke-15 setelah sebelumnya mengunjungi latihan di Puslatpur Kodiklatat Batu Raja, Puslatpur Magalisung, kemudian Puslatpur Amborawang. Dari Amborawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nusa Utara TV, Sinta Setiana melaporkan. Two, 491. Charge 4. Elevation. 1181. When ready. Tenang,